Good morning student. How are you today? Today we will study about thematic. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik tentang benda hidup dan tak hidup. Nah, sebelum belajar, mari kita siapkan alat tulis dan buku tema 7. Kemudian silakan duduk yang rapi, duduk yang tegak. Nah, karena posisi duduk yang rapi akan membuat kalian belajar menjadi lebih konsentrasi. Are you ready? Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke? Dapatkah kalian menunjukkan dari kelima simbol Pancasila ini manakah yang termasuk benda hidup dan manakah yang tidak termasuk benda hidup? Kita mulai dari simbol sila pertama. Nah, sila pertama ini yaitu bintang. Bintang termasuk benda hidup atau tak hidup? Nah, bintang termasuk ke dalam benda tak hidup. Karena pada bintang tidak terdapat ciri-ciri benda hidup. Apakah cirinya? Makan, berkembang biak, bernafas, bergerak, dan tumbuh. Nah, kemudian yang kedua. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Rantai termasuk benda hidup atau tidak hidup? Rantai termasuk benda tak hidup. Kemudian sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin termasuk ke dalam benda hidup atau tak hidup? Pohon beringin termasuk ke dalam benda hidup. Kemudian ada kepala banteng. Kepala banteng benda hidup atau tak hidup? Nah, kepala banteng termasuk ke dalam benda hidup. Yang terakhir yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas termasuk ke dalam benda hidup. Karena padi dan kapas termasuk ke dalam tanaman yang berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan, bergerak, dan bernafas. Nah, mengenai simbol sila kelima ini, kita perhatikan ada gambar padi. Nah, kita dapat membuat cerita dari gambar padi ini. Misalnya, kita buat padi adalah benda hidup. Padi merupakan sumber makanan pokok bagi manusia. Nah, padi tumbuh di sawah. Nah, seperti itulah kita membuat kalimat berdasarkan gambar. Jika kalian membuat kalimat berdasarkan gambar seperti contohnya tadi, nah kalian bisa mengerjakan halaman 22 sampai 23, yaitu membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada pada halaman tersebut. Pada semester 1, kita telah belajar mengenai simbol bilangan dan nama bilangan. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit mengenai materi ini. Kita akan menghitung banyak benda yang ada pada kotak, kemudian menulis simbol bilangannya, dan menulis nama bilangannya. Nah, untuk contohnya yaitu yang pertama yaitu gambar apel. Di sana ada 44 apel. Maka kita menulis simbol dari 44, kemudian ditulis nama bilangannya yaitu 44. Begitupun untuk gambar pisang dan gambar pepaya. Kita hitung terlebih dahulu banyak gambarnya, kemudian tulis simbol bilangannya dan ditulis juga nama bilangannya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 25. Di sini ada beberapa lambang bilangan yaitu dari bilangan 41 sampai ke 60. Di sini ada beberapa lambang bilangan yang tidak ada. Nah, kalian bisa melengkapinya sesuai dengan lambang bilangan yang telah ada. Jadi kita bisa mengisi dengan melihat beberapa lambang bilangan yang sudah ada. Nah, materi mengenai lambang bilangan dan nama bilangan ini bisa dijadikan sebagai bahan latihan untuk mengingat kembali dan memperkuat pemahaman kita mengenai materi tersebut. Nah, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada dengan tujuan untuk melatih dan mengingat kembali materi-materi tersebut. Oke, nah mari kita lanjutkan. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu tumbuh.
Nah, kita lihat beberapa gambar ini mengenai pertumbuhan makhluk hidup, mulai dari pertumbuhan kucing, pohon pisang, dan manusia. Kucing awalnya itu anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing yang dewasa. Begitupun tanaman, mulai dari tunas, kemudian tumbuh menjadi pohon pisang yang kecil, kemudian tumbuh menjadi pisang yang besar. Begitu juga dengan manusia, berawal dari bayi, kemudian bayinya mulai merangkak, berjalan, dan menjadi seorang anak yang lucu. Nah, begitulah pertumbuhan dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semakin kita tumbuh, maka ukuran kita akan semakin bertambah berat dan bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar, tidak dapat tambah berat, dan tidak dapat untuk tambah tinggi. Nah, itulah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai membandingkan dua benda. Nah, di sini ada Siti dan Dayu sedang memegang penggaris. Nah, coba perhatikan penggaris siapakah yang lebih panjang? Nah, yang panjang adalah penggaris Siti. Maka kalian dapat menulis penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, kemudian di gambar kedua ada Edo dan Udin. Pensil siapakah yang lebih panjang? Wah, ternyata pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Nah, kalian juga bisa mengerjakan seperti contoh yang serupa di atas, membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Tugasnya yaitu membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada pada halaman 22 sampai 23 dan halaman 28 sampai 29. These are vocabularies for today. Eat, makan, make, membuat, grow, tumbuh, vegetable, sayur, and fruit, buah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa tugasnya untuk dipoto dan dikirim di kelas masing-masing. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.